Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa lagi dalam ibadah pada pagi hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020. Seperti biasa, ibadah pada pagi hari ini yang nantinya akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hari Sabto Winedar dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia dengan Kidung Jemaat. Namun sebelum ibadah diawali, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kegiatan kita yang sudah ter-PKT-kan, yaitu Hari Raya Persembahan yang nantinya akan kita laksanakan pada tanggal 18 Oktober. Bapak Ibu tentunya sudah menerima petingan atau celengan yang sudah terbagikan. Tentunya Bapak Ibu akan selalu ingat bahwa itu untuk persembahan kepada Tuhan. Maka dari itu nanti akan kita kumpulkan hari Rabu sebelum hari tanggal 18, yaitu tanggal 14, kita kumpulkan di kelompok masing-masing dan dibuka bersama-sama di kelompok kecil masing-masing yang akan kita kumpulkan nanti pada tanggal 18 Oktober. Dan pada pelaksanaan Hari Raya Persembahan nanti akan ada lelangan, soal teknis nanti menyusul. Baiklah Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bahwa ibadah pada pagi hari ini seperti biasa, persembahan ada di awal. Mungkin Bapak Ibu yang baru datang ataupun yang belum mengumpulkan persembahan, kami persilakan Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan di tempat yang sudah disediakan. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita awali. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 10, bait yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Jemaat yang terkasih, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Ibadah kami pada saat ini hanya kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, serta yang kasih setianya kekal selamanya. Amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, baitnya yang pertama, muliakan Tuhan, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus senantiasa ada pada saudara-saudara. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang akan mengawali ibadat kita pagi ini diambil dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 12. Keluaran pasal 16 ayat 12 yang demikian bunyinya. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel.
katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Amin. Mari firman Tuhan ini kita sambut dengan bernyanyi lagi dari Kidung Jemaat nomor 438. Kidung Jemaat 438 kita nyanyikan bait pertama dan bait yang kedua. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya melindungimu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bapak Ibu Saudara, ujian ini mengingatkan kita bahwa apapun yang kita alami, satu hal yang menjadi kepastian untuk hidup kita bahwa Tuhan tetap menjaga kita. Apapun pergumulan yang kita hadapi, Tuhan tetap menjaga kita. Nah, inilah yang seharusnya menjadi pegangan di dalam hidup kita, sehingga di dalam menjalani hidup di dunia ini, kita senantiasa berpegang pada firman Tuhan. Tuhan selalu menjaga. Artinya dimanapun kita berada, Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu ada, sehingga akan menyebabkan kita menjalani hidup ini dengan tetap waspada, berhati-hati, karena Tuhan ada di situ. Namun kenyataan hidup yang kita jalani, kadang-kadang kita merasakan bahwa Tuhan tidak ada di situ. Tuhan tidak menjaga, sehingga kita menjalani hidup dengan seenaknya sendiri. Dan itulah yang menyebabkan kita jatuh di dalam belenggu dosa. Kita jatuh diperbudak oleh si jahat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ada firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Melalui firman-Nya ini, Bapak Ibu, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa kesalahan kita dan mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita lakukan dengan berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Sang Khalik yang senantiasa kami sembah di waktu siang maupun di waktu malam, dan Allah yang boleh kami kenal di dalam diri Tuhan Yesus. Ya Tuhan, perkenankan pada pagi ini kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh merasakan Tuhan setia memelihara hidup kami dari hari ke hari. Tuhan tetap menjaga kami, Tuhan tetap memberkati hidup kami. Bahkan pada saat ini Tuhan berkenan memimpin, menyertai perjalanan kami dari tempat kami masing-masing sehingga kami boleh bersekutu di tempat ini. Itulah karya Tuhan yang boleh kami rasakan, karya Tuhan sebagai wujud kasih setia Tuhan kepada kami. Oleh karena itu perkenankan kami mengucap syukur atas semua kasih setia-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Perkenankan kami juga mengakui keberadaan hidup kami masing-masing, walaupun kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan, kami nikmati, namun kami belum mampu membalasnya dengan sempurna. Karena sampai saat ini kami belum mampu mengasihi Allah dengan segenap hati. Kami juga belum mampu mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Hal ini disebabkan di dalam menjalani hidup di dunia kami sering menganggap Tuhan jauh, Tuhan tidak bersama-sama kami. Sehingga kami bebas menjalani hidup ini menuruti keinginan daging. Dan itulah yang membawa kami jatuh di dalam belenggu dosa dan kegelapan. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi ini perkenankan kami datang membawa ketidaksempurnaan kami. Kami datang membawa segala dosa kesalahan kami, dan semuanya kami serahkan kepada Tuhan. Kami berserah dengan penuh penyesalan. Kami percaya Tuhan, Kau berkenan mengampuni kami semua. Engkau berkenan membersihkan hidup kami satu persatu serta memperbaharuinya melalui karya Roh Kudus. Supaya dengan pengampunan yang Tuhan berikan ini kami boleh layak untuk datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus ini. Terima kasih atas pengampunan-Mu ya Tuhan. Pada pagi ini kami akan membangun ibadat bersama. Kami serahkan ibadat kami ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir nanti. Dan kami percaya Tuhan Kau berkenan hadir di sini dan memberkati ibadat ini. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seluruh doa dan ucapan syukur kami. Semua kami serahkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sungguh-sungguh telah mengakui segala dosa kesalahan di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan, ini terimalah berita anugerah dan sekaligus petunjuk hidup baru. Bapak Ibu Saudara dimohon berdiri. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai orang anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Silakan duduk. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kidung Jemaat nomor 26 kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus
Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan akan dibacakan oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Pagi ini kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami selalu mengucap syukur oleh karena Tuhan selalu memelihara hidup kami dan kami merasakan itu ya Tuhan. Pagi ini secara khusus kami akan membaca, menggeluti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Hari Sabto Winedar. Kami hanya memohon hikmat-Mu ya Tuhan, turun bagi Bapak hamba-Mu Hari Sabto Winedar, juga kami jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat memahami, terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Kesaksian Paulus dalam Penjara. Ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus memilih, saya ulangi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar
tentang aku. Amin. Ya, sampai di sini pembacaan kita Bapak Ibu Saudara, dan berbahagialah kita yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat di Filipi. Ya, pada waktu menulis surat ini, posisi Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Ya, kita semua tahu situasi sedang di dalam penjara itu pastilah tidak enak. Penuh tekanan, tidak ada kebebasan. Di dalam situasi yang terdesak, situasi yang menderita ini, Paulus masih sempat mengirimkan suratnya kepada jemaat di Filipi. Biasanya kalau orang sedang susah itu tidak bisa menasehati. Bisanya ya dinasehati. Itu pun kalau mau menerima, kalau enggak ya nasihatnya sia-sia. Tetapi Paulus posisinya sendiri sedang menderita, sedang susah. Tapi dia masih bisa memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Nah, nasihatnya memang kalau kita renungkan ini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu pernah dengar enggak mati itu untung? Kalau yang saya perhatikan sih, mau mati itu takut. Ya, bahkan sangat ketakutan. Ketika ada banjir itu melanda, pasti lari. Karena takut mati. Ketika sakit, pasti cepat-cepat cari obat. Karena kepingin sembuh. Kenapa kepingin sembuh? Takut sakitnya nanti membuat dirinya mati. Nah, jadi kebanyakan manusia takut mati. Enggak tahu Bapak Ibu Saudara, takut enggak mati? Paulus memberikan nasihat, mati itu suatu keuntungan. Gimana untungnya orang mati? Hidup, ya karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah suatu keuntungan. Jadi hidupnya ini betul-betul dipersembahkan untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga Paulus tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia betul-betul merasakan bahwa Allah telah mengubah hidupnya dari Saulus menjadi Paulus. Dari orang yang membenci, menganiaya, bahkan membunuh orang percaya. Sekarang dia menjadi percaya, bahkan menjadi pembawa Injil. Nah, perubahan yang dialami Paulus inilah yang membuat dirinya begitu hebat, mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan dan sesama. Sehingga dia berani mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Artinya apapun yang dia lakukan, apapun yang dia ucapkan, apa yang dia perbuat, semuanya untuk Kristus. Bukan untuk dirinya sendiri. Itu Paulus. Sehingga karena semua dipersembahkan untuk melayani Tuhan, maka dia juga mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Nah, begitu mengasihi Kristus, itu yang dilakukan Paulus. Sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat lagu dulu. Aku mau makan, ingat kamu. Aku mau tidur, ingat kamu. Aku mau apa saja, ingat kamu. Pernah dengar itu? Lagu itu. Nah, Paulus mengatakan,
Aku mau apa-apa ingat Kristus. Di apapun. Makanya dia berani. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi mau apa saja ingat Kristus. Nah, kemudian dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara, mati adalah keuntungan. Mengapa? Karena bagi orang percaya, jadi yang sudah betul-betul percaya, kan sudah pasti. Karena percaya hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, maka ketika dia mati, pastilah dibawa pulang ke sorga. Pasti itu. Dan itulah keuntungan. Itu yang diyakini oleh Paulus. Bukan dia sombong, tetapi karena dia sudah menjalani dan semua orang percaya tahu bagaimana pelayanan Paulus. Makanya dia yakin hidupnya pasti berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika dia mati pastilah tidak dibuang, tapi dibawa pulang ke rumah Bapa di sorga. Maka Paulus mengatakan, dan mati suatu keuntungan bagi dia. Jadi mati dalam keadaan percaya kepada Tuhan, pasti masuk sorga. Dan ini berarti bahwa ketika seseorang takut mati, berarti kan dia belum yakin dengan imannya sendiri. Begitu kan? Ya belum yakin. Karena belum yakin, belum siap. Karena bagi orang beriman, mati sekarang nanti besok enggak masalah. Dia sudah siap. Karena mati itu bukan akhir segala-galanya. Mati itu justru akhir tugas kewajiban di dunia. Dan awal dari hidup yang kekal. Maka disebut keuntungan. Itu yang namanya keuntungan. Nah, itulah yang diyakini Paulus sehingga dia berani mengatakan karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Harusnya semua orang percaya itu memiliki keyakinan seperti ini. Dan kalau kita belum memiliki keyakinan seperti itu, maka firman Tuhan saat ini mengajak kita untuk mengarah ke situ. Jadi percaya tenan apa orang. Jadi kalau yakin sungguh-sungguh apa enggak. Bahkan Paulus mengatakan ini di dalam ayatnya yang ke-29. Sebab kepada aku diberikan karunia bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Paulus mengakui karunia itu bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita. Jadi ketika orang yang tahan penderitaan itu adalah suatu karunia. Atau boleh dikatakan bahwa menjadi orang percaya itu harus siap-siap berani menderita. Karena itu juga suatu karunia. Karena di dalam penderitaan dipakai Tuhan untuk menguji kemurnian iman kita. Nah, jadi di sini Bapak Ibu kita diajak untuk mengarah ke sana. Meningkatkan mutu iman kita. Sehingga hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Karena imannya selalu naik. Dan iman itu akan naik kalau sudah melalui ujian. Diuji dulu. Diuji, diberi sengsara dikit. Diberi mumet dulu kepalanya, nanti diberi uangnya dihabiskan dulu, kiriman gak datang-datang, nanti larinya kemana? Ke orang pintar, kemana, atau langsung minta tolong kepada Tuhan. Nah itu ujian. Ya banyak ujiannya. Tetapi berbahagialah orang yang diuji, dan berbahagialah yang lulus ujian. Karena tingkatan imannya akan naik, menjadi dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, ya mati sekarang nanti besok gak masalah. Karena apa? Sudah ada kepastian janji Tuhan, Pak.
barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 3 ayat 16 semua hafal itu. Tidak ada yang tidak hafal ini. Anak kecil aja sudah mulai menghafal ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Nah, hafal sampai hampir semua orang Kristen hafal itu. Tapi apa gunanya hafal kalau enggak dilakukan? Sama saja apa gunanya percaya kalau enggak melakukan? Hafal itu baik, percaya juga baik. Tapi kalau enggak ada buktinya, ya sama juga kan bohong atau hoak. Nah, sekarang kan zamannya marak berita-berita hoak itu di mana-mana. Yang penting bukti. Nah, sebagai orang beriman juga harus dibuktikan. Nasihat Paulus pada jemaat di Filipi mengajak kita semua. Disebutkan, aku didesak dari dua arah. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus bingung, tapi akhirnya tahu mana yang harus dipilih. Ingin pergi bersama-sama Kristus atau tetap di dunia bersama-sama dengan orang-orang Filipi. Akhirnya Paulus milih sih Filipi. Ya, karena apa? Karena masih bisa memberikan nasihat, masih bisa berbuah, masih bisa berguna, masih bisa menjadi berkat. Nah, ya, tetapi aku perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk mengarah ke situ. Firman Tuhan di depan tadi, Keluaran 16 ayat 12 itu disebutkan demikian. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi ini konteksnya bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Di padang gurun bingung. Karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Bingung, marah. Pemimpinnya dimarahi. Didemo, ingin kembali ke Mesir lagi. Karena pemimpinnya itu Musa, dekat dengan Allah ya Musa langsung minta tolong kepada Allah. Allah menjawab, pada waktu senja makan daging. Pada waktu pagi akan makan roti. Sehingga mengetahui bahwa itu pemeliharaan datang dari Allah. Sehingga bangsa Israel sadar bahwa Allah memelihara. Sama seperti pujian tadi 438 tadi. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memelihara. Mulai dari bangsa Israel sekarang bahkan sampai kapanpun. Karena itu janji Tuhan. Paulus sudah merasakan pemeliharaan Tuhan, bahkan Paulus sudah merasakan diubah oleh Tuhan. Dan saya kira Bapak Ibu Saudara dan saya juga merasakan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan. Tuhan sudah mengubah hidup kita sampai kita pada posisi seperti sekarang ini. Itu karena karya Tuhan sendiri. Mengapa Tuhan mengubah kita? Mengapa Tuhan memanggil kita untuk jadikan umatnya? Ya karena Tuhan menghendaki kita merasakan kasih-Nya. Tuhan ingin kita merasakan pemeliharaan dan berkat-Nya. Dan Tuhan ingin kita itu menjadi pembawa Injil kayak Paulus ini. Di mana-mana. Sehingga nanti kita bisa pada kondisi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bisa seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, menghadapi situasi, kondisi seperti apapun, nggak akan gopoh, tetap tenang. Menghadapi corona juga begitu.
tetap tenang, tidak takut tapi juga tidak sembrono. Ya tetaplah preventif ya, tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi tidak perlu takut. Karena apa? Ya, sekalipun menggunakan alat pengaman serapat apapun, nek wis wayahe, ya wayahe. Kalau Tuhan berkenan memanggil, ya dipanggil aja. Artinya apa? Hidup mati kita itu di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain. Ya, dan kita nggak tahu sampai kapan ini jatah kita ngontrak di dunia ini. Nggak tahu. Oleh karena itu ya melalui firman Tuhan ini, mari kita meningkatkan mutu iman kita. Sehingga kita bisa mengucapkan ini seperti Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Gimana Bapak Ibu? Amin? Amin apa enggak ini? Mau enggak kita mengarah ke sana? Sehingga kita berani mengatakan seperti Paulus nih. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah takut. Mati adalah keuntungan. Paulus itu ya orang biasa. Memang dulu ilmunya banyak, tapi ketika sudah menjadi pengikut Kristus, semua dibuang. Andalannya cuma satu, ya Kristus sendiri. Paulus sungguh-sungguh merasakan pemeliharaannya. Maka ketika dia di penjara pun enggak masalah. Penjara itu kalau dia mau bisa kok keluar tanpa mengganggu yang lain. Atau yang lain enggak tahu, penjaganya dibuat enggak tahu, pintunya dibuat buka sendiri atau bagaimana. Semuanya bisa terjadi. Dan Paulus tetap bisa merasakan pemeliharaan Tuhan walaupun dia sedang berada di dalam penjara. Sehingga dia enak aja nulis nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, jikalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan, beriman dengan sungguh-sungguh, situasi kondisi apapun enggak masalah. Dan hidup kita bukan saja enak, tapi enak. Maknyus banget. Nah, Bapak Ibu pingin enggak seperti itu? Kalau pingin ya mari kita berjuang. Berjuang dan berjuang terus untuk mencapai mutu iman yang dewasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memperbarui pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang akan dipandu oleh salah seorang anggota majelis jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama memperbaharui pengakuan iman percaya kita. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging,
dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat, dan nanti doa syafaat ini kita akhiri doa Bapa kami yang dinyanyikan bersama-sama. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, perkenankan kami datang kembali di hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan berkenan hadir di sini dan berfirman kepada kami. Ini juga sebagai bukti bahwa Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memelihara kami, bahkan Tuhan mencukupi kebutuhan kami, khususnya kebutuhan rohani kami Tuhan cukupi dengan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah semua yang Tuhan firmankan saat ini, kami percaya Tuhan, Engkau berkenan menyempurnakan firman-Mu ini sehingga semuanya boleh kami terima, kami simpan di dalam hidup kami, bahkan firman-Mu boleh tertanam di dalam hati sanubari kami masing-masing, supaya firman-Mu akan tumbuh di dalam hidup kami. Firman-Mu akan senantiasa kami ingat, firman-Mu akan senantiasa ada di dalam hati kami, sehingga melalui firman-Mu ini kami selalu diingatkan untuk menjalani hidup ini, hidup yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berkenan membimbing kami, sehingga kami tidak hanya puas untuk menjadi penerima dan pendengar firman, tetapi melalui bimbingan Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dan keberanian untuk menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama-sama bersekutu pada saat ini, apapun yang menjadi pergumulannya. Kami tetap percaya Tuhan bahwa Engkau akan setia menyertai, melindungi dan memberkati saudara-saudara kami ini, sehingga di lain kesempatan mereka boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu GKJW Mulyorejo beserta seluruh rencana kegiatan yang sudah dipersiapkan. Kami menyadari situasi kondisi yang terjadi saat ini, sehingga kami belum mampu melakukan tugas pelayanan dengan sebagaimana mestinya, karena harus menyesuaikan dengan situasi kondisi yang terjadi saat ini. Namun kami tetap percaya Tuhan, Kau berkenan memberkati jemaat-Mu ini, Engkau juga memberkati para penatua diaken, Engkau memberkati seluruh pengurus komisi-komisi pembinaan, Engkau memberkati para pamong kebaktian anak remaja, para katekit, demikian juga tim multimedia, song leader, organis, dan semua yang ikut ambil bagian dalam pelayanan di jemaat-Mu ini. Tuhan berkenan memberkati mereka semuanya, Tuhan berkenan memakai, sehingga semuanya boleh menjalankan tugas pelayanannya dengan lebih baik, lebih sungguh, dan akhirnya semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan seluruh warga jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, bahkan yang sudah lanjut usia, semuanya kami serahkan di dalam kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman, Tuhan berkenan memberkati hidup kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya. Demikian juga umat-Mu yang sedang terganggu kesehatannya atau sakit, semuanya kami serahkan kepada kuasa Tuhan. Kami percaya jikalau Tuhan yang bertindak, semuanya pasti akan terjadi, dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan yang terbaik bagi umat-Mu di sini, juga bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun keberadaannya, apapun golongannya, kami percaya Roh Kudus tetap berkarya, sehingga gereja-gereja Tuhan ini tetap menjadi gereja yang hidup, gereja yang bersaksi dan melayani hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan, perkenankan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, beserta para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami percaya jika Tuhan izinkan pandemi corona terjadi di negara kami, Tuhan pasti mempunyai maksud-maksud yang tertentu. Dan kami percaya Tuhan tetap memberkati bangsa dan negara kami, juga memberkati para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kami persembahkan semuanya ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus. Dan kami percaya Tuhan berkenan menguduskan persembahan ini sehingga boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh berguna untuk sarana kemuliaan nama Tuhan melalui jemaat-Mu di GKJ Mulyorejo ini. Terima kasih Tuhan. Dan tak lupa kami berdoa untuk panitia HRP yang kedua yang sedang mempersiapkan diri. Demikian juga warga jemaat yang akan merayakan HRP ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap setia membimbing, Engkau tetap setia memberkati, sehingga semuanya boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan pada waktunya nanti HRP boleh terlaksana dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan hidup kehidupan kami. Inilah kami orang-orang yang telah Engkau panggil untuk menjadi pengikut-Mu. Dan kami menyerahkan hidup kehidupan kami, biarlah Tuhan berkenan memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dimanapun Tuhan menempatkan kami, dan apapun yang kami perbuat, semuanya menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan dan kasih Tuhan semakin tercurah dan dirasakan oleh saudara-saudara kami yang lain. Sehingga dengan demikian hidup kami akan berkenan di hadapan Tuhan, juga boleh berguna bagi sesama kami, dan hidup kami akan menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadat ini. Kami akan kembali ke tempat kami. Kami percaya Tuhan Kau berkenan memimpin, melindungi perjalanan kami sampai kami boleh tiba di tempat kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi seru doa dan ucapan syukur kami. Semuanya kami serahkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah berkenan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dimohon berdiri, kita akan mengakhiri ibadat ini. Mari kita akhiri dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 402.
Kidung Jemaat 402 kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Kuperlukan juru selamat. Kuperlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Saudara, mari kita undur dari tempat ini, kembali ke tempat kita masing-masing, melanjutkan hidup pemberian Tuhan di dunia ini. Tetap ingat, tetap waspada, tapi jangan takut. Jangan biarkan diri dikuasai oleh rasa takut. Tapi jalani hidup Bapak Ibu Saudara bersama-sama dengan Tuhan Allah Raja, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang terwujud di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian atas syukur dan segala kemuliaan.